Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu matkul analisis kompleksitas algoritma yang membandingkan antara algoritma rekursif dan iteratif. Sebelum itu, kami alangkah baiknya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya sendiri, Raka Arifendanu dengan NIM 2311022263, dan rekan saya. Nama saya Alvin Adriansa dengan NIM 2311102264. Untuk kelas kami yaitu S106. Jadi studi kasus yang kami ambil yaitu ada pelanggan yang ingin meningkatkan kebugaran di sebuah gym. Lalu dia menginginkan program, yaitu program untuk meningkatkan performa latihannya. Nah, di sini kita membuat program sederhana, yaitu program latihan gym, di mana di dalam program itu kita bisa menginputkan sebuah kelompok otot, lalu misal otot punggung, otot bahu, otot dada. Dan program itu juga bisa mencari sesuai dengan kelompok otot yang sudah diinputkan pengguna. Dan pengguna bisa mengevaluasi untuk latihan program gym. Di sini grafik perbandingan antara algoritma iteratif dan rekursif dapat dilihat pada data pertama sampai ke 6. Rekursif lebih cenderung unggul, namun iteratif bisa mengimbanginya karena di beberapa percobaan terkadang rekursif lebih unggul, dan di beberapa percobaan juga iteratif terkadang lebih unggul. Lalu pada program ke-10 sampai ke data ke-50, yaitu data gymnya, yang warna biru itu rekursif dan warna kuning itu iteratif. Nah, di data ke-10 ini, program rekursif ini cenderung lebih lambat ya, lebih unggul. Iteratif, di mana iteratif ini lebih stabil. Pada di program 10, data ke-10, di sini kita lihat perbandingannya cukup jauh antara rekursif dan iteratif. Pada data 20 juga sama, dan seterusnya sampai ke 50. Nah, kalau datanya banyak ini, iteratif ini lebih unggul karena iteratif itu lebih cenderung stabil di data yang banyak. Lalu kita baca penjelasannya terlebih dahulu. Rekursif, dengan bertambahnya jumlah data, waktu eksekusi untuk kedua pendekatan diperkirakan akan meningkat. Namun pendekatan rekursif kemudian akan menunjukkan peningkatan waktu yang lebih signifikan karena sifat panggilan rekursif yang berulang dan overhead memori. Lalu pada pendekatan iteratif cenderung lebih efisien dalam hal waktu eksekusi karena menggunakan loop yang lebih sederhana. Untuk lebih jelasnya akan didemokan oleh Alvin Ardiansyah. Silakan kepada Alvin. Baik, di sini saya akan menampilkan hasil program dari studi kasus saya. Yang pertama itu ada kelas latihan. Di sini ada beberapa atribut, ada nama, kelompok, otot, repetisi set, ban. Di sini ada metode STR. Ini untuk mengembalikan deskripsi latihan dalam bentuk string. Di
Di sini ada kelas program latihan, ada untuk menambahkan latihan, untuk menambahkan data latihan seperti data atas, data latihan bagian atas dan data otot bagian bawah. Di sini ada untuk menghapus latihan yang sudah ditambahkan. Lalu ada cari latihan. Di sini ada evaluasi dalam bentuk iteratif dan juga evaluasi dalam bentuk rekursif. Di sini ada merupakan program utama kita. Yang pertama itu ada pilihan antara 1 sampai dengan 5. Kita langsung saja ke outputnya untuk membedakan antara iteratif dan rekursif. Sini saya sudah melakukan penginputan data antara kelompok otot atas dan kelompok otot bawah. Untuk kelompok otot atas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 11 data total semua dengan waktu perbandingan, waktu rekursifnya, dan waktu iteratifnya jauh lebih singkat waktu iteratif dibandingkan waktu rekursif. Lalu pada bagian kelompok otot bawah terdapat 2 data. Untuk waktu iteratif jauh lebih stabil ketika banyak data ataupun sedikit data. Kelompok waktu iteratif jauh lebih singkat dibanding waktu rekursif. Karena data rekursif cocoknya untuk seperti pencarian atau tidak cocok untuk pencarian ataupun penjumlahan dalam bentuk array seperti ini. Yang jauh lebih cocok adalah waktu iterasi lebih cocok untuk data pencarian array seperti ini. Karena untuk waktu rekursif beresiko untuk stack overflow karena terlalu banyak pemanggilan fungsi. Mungkin untuk perbedaan antara rekursif dan iteratifnya cukup. Dilanjutkan kepada teman saya. Oke, baik. Untuk demonya mungkin sedikit jelas ya, atau jelas. Jadi kesimpulannya yang bisa kita ambil, hasil grafik dapat menunjukkan perbandingan waktu antara rekursif dan iteratif. Biasanya untuk Mohon maaf ya, Raka, mic-nya. oke, sorry, mic-nya belum saya pencet. Jadi menurut demo tadi yang bisa kita ambil yaitu waktu rekursif ini cenderung tidak stabil ya. Kadang di data yang sedikit kadang lebih cepat, kadang di data yang banyak bisa cepat juga, tapi cenderung lebih tidak stabil. Karena kita apa? Karena kita membandingkannya di eh, pencarian atau search ya, search search linear, kita lebih diuntungkan menggunakan apa namanya ini, algoritma iteratif. Di sini algoritma iteratif ini sangat stabil ya, dimulai dari data yang sedikit, walaupun cenderung rekursif itu lebih cepat ataupun lebih lebih apa namanya, lebih stabil di data yang sedikit, namun di data yang sangat banyak, iteratif ini lebih stabil. Jadi kesimpulannya bisa dibacakan, hasil grafik dapat menunjukkan perbandingan waktu antara rekursif dan iteratif. Biasanya untuk jumlah data yang besar, penekanan iteratif ini lebih cepat, sementara rekursif cenderung melambat lebih cepat dengan bertambahnya data karena memerlukan lebih banyak panggilan fungsi dan pengelolaan stak. Mungkin segitu saja presentasi dari kami. Saya Raka Reberdanu dan rekan saya Alvin. Saya Alvin Adriansa.
mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.